Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Julina Maula Sofia Ayuningrum. Saya di sini akan memperjelaskan tentang perkembangan Islam masa Khulafatur Rasyidin dari mata kuliah pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, saya akan memberitahukan materi yang saya bahas pada hari ini. Yang pertama, ada pengertian Khulafatur Rasyidin. Kedua, perkembangan pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketiga, perkembangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Keempat, perkembangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, perkembangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Khulafatur Rasyidin. Khulafatur Rasyidin adalah kekhalifahan yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat di tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafatur Rasyidin ini salah satu kekhalifahan yang pertama dalam sejarah Islam. Puncak kejayaan khalifah ini membentengi salah satu jazirah Arab hingga ke Levant, Kaukasus, dan Afrika Utara yang ada di barat. Kekhalifahan Khulafatur Rasyidin ini adalah salah satu negara yang sangat besar dalam sejarah hingga masa tersebut. Secara bahasa, kekhalifahan Rasyidin ada dua kata, yakni al-khilafat yang artinya sukses atau disebut kekhalifahan, dan Rasyidiyah yang artinya orang yang mengikuti ke jalan yang lurus atau diberikan sebuah petunjuk dari Allah SWT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar pernah menjabat kekhalifahannya selama 2 tahun 3 bulan saat masa kepemimpinannya Abu Bakar. Setelah itu, Abu Bakar melakukan sebuah usaha yang cukup banyak, di antara lain yang pertama berperang dengan kaum murtad. Setelah Abu Bakar Asy-Siddiq sukses, ada sebuah masalah yang muncul hingga mengancam persatuan hingga stabilitas yang lainnya dari suku Arab berasal dari Hijaz yang menyatakan itu murtad atau mengatakan bahwa itu khalifah baru dan adanya sistem yang dibuat. Disebabkan itu, Abu Bakar Asy-Siddiq memberikan sebuah arahan atau peringatan yang sangat tegas di seluruh sekitar umat Islam untuk memberitahu dengan surat peringatan di masyarakatnya. Abu Bakar Asy-Siddiq setelah memberikan sebuah strategi yang bekerjanya di kota Madinah untuk berlindung diri dari serangan musuh. Lalu, Abu Bakar membuat sebuah kelompok perang untuk menyerang kaum murtad yang pemimpinnya oleh orang yang mengangkat bahwa dirinya seorang nabi yang sedang mengincar kota Madinah. Pemimpin kaum murtad ini adalah nabi yang palsu yang berusaha untuk menghancurkan sebuah kaum muslim, yakni kaum murtad Musailamah al-Kadzab yang utama. Kedua, memodifikasi Al-Quran. Kalangan sahabat Hafiz gugur dari peperangan saat terjadi banyak perang sebelumnya. Umar bin Khattab ini sangat resah dan memberikan sebuah saran kepada Abu Bakar Asy-Siddiq untuk memelihara tulisan Al-Quran agar tidak punah ataupun hilang dari kaum muslim. Abu Bakar sempat berpikir untuk menjalankan saran yang dikasih oleh Umar bin Khattab karena Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti sarannya. Tetapi Umar bin Khattab memberikan sebuah penjelasan karena banyak sahabat lain yang sudah gugur. Karena Umar bin Khattab sudah susah payah untuk memikirkan saran ini sebelum menemui Abu Bakar yang sedang istirahat duduk di salah satu masjid. Abu Bakar sangat ragu saran yang diberikan Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian, Abu Bakar ini mempertimbangkan sebuah usulan dari Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar dibuka pintu hatinya untuk menjalankan sebuah tugas yang diberikan saran oleh Umar bin Khattab, yakni mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, memperluas wilayah Islam. Abu Bakar telah memperluas wilayah yang ada di Persia dan Syria. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Walid dan Mutsanna bin Hartisah yang ada di Persia. Mereka ditunjuk untuk menjadi panglima, bahkan membantu mensukseskan dan menaklukkan wilayah di sekitarnya. Setelah itu, Abu Bakar memberikan sebuah tugas kepada panglima untuk menolong pasukan Islam yang di Syria. Wilayah Syria terjadi perluasan. Abu Bakar memberikan sebuah tugas kepada panglimanya. Yang pertama yang ada di Damaskus, yakni Yazid bin Abu Sofyan. Di Homs sebagai panglima, yakni oleh Abu Ubaidin bin Jarrah. Ketiga, di Yordania, yakni oleh Surah Bil bin Hasanah. Yang terakhir di Palestina, yakni oleh Amr bin As.
4. Musyawarah Safiqah Bani Sa'idah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tanpa adanya pengganti yang paling utama sebagai pemimpin masyarakat dan politik, masih banyak perdebatan bahkan ditentang oleh Ali Abid Al-Razik. Maka dari itu diadakanlah sebuah musyawarah dalam rangka untuk menentukan pemimpinnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pemimpin politik yang dilakukan oleh Sakhifah Bani Sa'idah karena yakinnya Nabi Muhammad SAW tidak menentukan pengganti hingga ajal menjemputnya. Perkembangan Islam yang ada di Syria sudah berproses ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, yang masih dipimpin oleh Utsman bin Zaid. Mereka berhenti ketika mendengar kabar bahwa yang wafat adalah Nabi Muhammad SAW. Saat memperluas wilayah yang ada di pemerintahan Abu Bakar. Usaha yang dibuat ini dipimpin oleh Panglima, yakni oleh Khalid bin Walid serta Mutsanna bin Hartisah. Setelah terdengar adanya perang yang dahsyat, adanya kabar bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq telah wafat karena terkena racun pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi yang berusia 63 tahun. Setelah itu Abu Bakar wafat, khalifah ini dipegang oleh sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam dan Umar diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Umar juga melakukan sebuah pelaksanaan untuk meluaskan sebuah wilayah, bahkan kebijakannya yang sebelumnya dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama, adanya penetapan pada tanggal Islam. Umar bin Khattab merupakan salah satu seorang pertama kali yang meminta penulisan tanggal pada Islam. Saat setengah tahun masa kekhalifahannya, lebih tepatnya di tahun 16 Hijriah. Kedua, terjadinya perluasan wilayah yang ada pada Islam. Umar bin Khattab pada tahun 14 Hijriah sudah melakukan sebuah perluasan wilayah yang ada di Damaskus yang bisa dikendalikan. Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah sudah bisa mengendalikan Yordania, dan akhirnya di tahun 16 Hijriah yang ada di daerah jatuh di tangan Islam. Dengan cara berperang ataupun dengan cara damai, kota suci bisa dikuasai oleh kaum Islam, karena di tahun ini Umar bin Khattab bisa mengendalikan Baitul Maqdis. Ketiga, Masjid Nabawi yang sudah direnovasi. Umar bin Khattab memperluas Masjid Nabawi pada tahun 17 Hijriah. Keempat, adanya organisasi di setiap negara melakukan pembaruan. Keadaan umat Islam yang sederhana karena wilayahnya yang sangat minim. Waktu itu pada masa Rasulullah SAW. Di masa Umar, Islam semakin meluas, bahkan ada sebuah organisasi dari pemerintah yang berguna untuk mempermudah dalam pekerjaan. Yang pertama, ada sebuah organisasi politik. Di organisasi politik ini ada kepala negara atau al-khilafah. Di dalam sistem bai'ah, salah satu pilihan dari kepala negara. Untuk masa sekarang, sistem bai'ah sama saja dengan demokrasi. Yang beda hanya pada waktunya, yakni al-amru syura bainahun yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua ada menteri atau al-wisarat pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang menunjukkan pada Utsman untuk mengurus di masa pemerintahan umum. Untuk Ali bin Abi Thalib mengurus sebuah kehakiman, bahkan tawanan untuk berperang. Sekretaris negara atau al-kitabat. Umar pernah mengatakan bahwasanya mengangkat seorang yang bernama Zaid bin Sabit bin Abdullah bin Arkhan menjadikan sekretaris untuk mengurus hal yang penting. Kedua, ada sebuah administrasi negara. Ada sebuah kebutuhan yang menyusun administrasi yang ada di negara, yaitu yang pertama dewan-dewan. Dewan-dewan ini ada Dewan Pertahanan Keamanan yang dipimpin oleh Dewan Al-Judi atau Dewan Al-Kharbi. Dewan yang mengurus keuangan negara, bahkan pemasukan serta pengeluaran, yakni dipimpin oleh Dewan Al-Kharaj atau Dewan Al-Mali. Kedua, ada Al-Imrah ala Al-Buldan yang dipimpin oleh gubernur, yakni salah satu negara yang dijadikan provinsi. Adanya hubungan pos menggunakan kuda, yakni dari Al-Barid. Polisi keamanan di negara, yakni dari Al-Syurtah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun lamanya. Ada sebuah kebijakan selama Utsman menjadi khalifah selama di pemerintahannya, yakni yang pertama, Utsman akan memperluas sebuah wilayah di umat Islam. Perluasan ini akan berjalan hingga Asia dan Afrika. Pada Persia yang akan jatuh di wilayah Balkh, Turkistan, Hirat, Kabul, Khosni, Khorazan, Nizafur, Tus, dan Mrev jatuh pada tahun 30 Hijriah. Kedua, Utsman akan membuat armada laut yang sangat kokoh. Ketiga, Utsman akan merenovasi dan meluaskan sebuah masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, bahkan di Masjidil Haram yang ada di Makkah. Keempat, akan dibukakan mushaf untuk umat Islam. 5. Akan membangun sebuah perekonomian. 6. Akan membangun sebuah pengaturan administrasi negara. Yang terakhir, akan membangun sebuah kantor pengadilan agama. Untuk itu, ada sebuah jasa untuk Khalifah Utsman bin Affan kepada kaum muslim yang sangat luas. Bahkan yang utama masih kita lakukan dalam sehari-hari, yakni pembukuan mushaf, disebut juga dengan Mushaf Utsmani. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan suaminya dari putra Rasulullah yakni Fatimah. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat dan khalifah yang terakhir, Khulafatur Rasyidin yang dikenal dengan sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib menjadikan khalifah tidak seluruh khalifah yang sebelumnya, melainkan Ali bin Abi Thalib sudah dibaiat di tengah yang suasananya meninggalnya pada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Setelah itu, pemberontak datang kepada para sahabat, yakni Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, serta Abdullah bin Umar. Tapi mereka menolak untuk dijadikan khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib menolak karena ada urusan khalifah dengan masyarakat serta adanya persetujuan dari para sahabatnya. Masyarakat Islam memberontak karena sudah membutuhkan pemimpin yang baru agar tidak ada pemberontakan yang besar. Lalu Ali bin Abi Thalib bersedia untuk dibaiat. Pada pemerintah Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui ada perkembangan dalam Islam, tetapi Ali bin Abi Thalib melaksanakan pada kebijakan politik. Yang pertama, pada Khalifah Ali bin Abi Thalib telah menggantikan beberapa wali kota serta gubernur yang dijadikan oleh Utsman bin Affan. Contohnya pada wali kota yang ada di kota Makkah, yakni Khalid bin Sa'id bin As yang diganti oleh Khusam bin Al-Abbas, yang di kota Madinah yakni oleh Sahal bin Hanif yang digantikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu yang ada di wilayah Yaman diserahkan kepada Ubaidillah bin Al-Abbas. Kedua, pada Khalifah Ali memberitahukan kebijakan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang berkaitan dengan adanya distribusi keuangan negaranya. Yang ketiga, pada Khalifah Ali telah menjelaskan kebijakan dari Umar yang tidak memberikan tugas kepada para sahabat yang memimpin wilayahnya. Ali bin Abi Thalib harus tinggal di kota Madinah dan tidak boleh keluar dari sana untuk keselamatan bahkan demi menjaga urusan pemerintah yang ada di wilayah negara Islam. Yang terakhir, pada Khalifah Ali telah memindahkan Khalifah Islam dari Madinah ke Kufah. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada sebuah peta yang sudah saya paparkan di sini. Yang pertama ada peta Jazirah Arab. Peta Jazirah Arab ini merupakan sebuah perluasan wilayah yang ada di Khulafatur Rasyidin. Nah, yang kedua itu ada wilayah kekuasaan Islam masa Abu Bakar As-Siddiq, yang titik tumpunya ada di Madinah, lalu disebarkan untuk di Syria dan Irak. Nah, yang ketiga ini ada sebuah wilayah kekuasaan Islam masa Umar bin Khattab, juga titik tumpunya ada di Madinah dan diperluaskan lagi di negara Islam yang lainnya. Yang keempat, ada peta masa Khalifah Utsman bin Affan yang sudah dijelaskan sebuah wilayah Islam yang dikuasai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang terakhir ini saya memaparkan sebuah peta kesulitan Islam di Nusantara pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Sekian, itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang saya ucapkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.